Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pertama Putra. Saya dari Universitas Perwira Purbalingga dari program studi manajemen. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dosen, yaitu Ibu Sela, yaitu tugas untuk presentasi. Dan kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul pengangguran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah segolongan angkatan kerja yang belum mendapatkan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Baik, saya akan menjelaskan. Yang kedua itu ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran berdasarkan jumlah jam kerja. Yang A itu ada pengangguran terselubung. Itu adalah tenaga kerja yang bekerja itu tidak maksimal karena tersedia. Contohnya, seorang anak yang turut bekerja menggarap sawah, padahal sudah ada cukup satu orang untuk menggarap satu sawah. Tapi karena anak tersebut tidak memiliki pekerjaan, pemilik sawah tersebut memperkerjakan anak itu untuk membantu buruh tani yang sudah ada. Yang kedua itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu adalah orang yang sedang mencari kerja, baik sebelumnya orang tersebut pernah bekerja atau baru pertama kali mencari pekerjaan. Contohnya itu mahasiswa yang baru lulus kuliah atau sedang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Dan yang ketiga itu ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran itu mereka yang bekerjanya kurang dari jam pada umumnya, yaitu misalkan jam kerja normal itu 8 jam per hari dan 6 hari per minggu. Contoh pekerja paruh waktu atau part time, pengasuh bayi, dan kurir. Ya, baik, saya akan menjelaskan lanjutan. Yang kedua itu ada pengangguran berdasarkan penyebab. Yang pertama itu ada pengangguran struktural, adalah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena adanya perubahan struktur ekonomi negara. Contohnya, petani yang kehilangan pekerjaannya karena tanahnya itu garapannya diubah menjadi pabrik. Dan yang B itu ada pengangguran siklis, yaitu tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena keadaan ekonomi yang buruk, seperti krisis moneter. Contohnya terjadi pada tahun ini, pada saat adanya virus corona, itu di mana banyak pabrik tutup karena bangkrut dan pabrik itu harus memecat semua karyawan. Yang C itu ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan dalam menghasilkan teknologi. Contohnya, tukang pos yang sekarang tidak memiliki pekerjaan itu karena bertukar pesan kini lebih mudah menggunakan teknologi berupa ponsel. Yang ketiga itu ada pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama itu A, yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya di saat-saat tertentu. Contohnya, petani cekeh yang tidak memiliki pekerjaan di musim hujan ini karena tidak akan tumbuh di musim ini. Selanjutnya itu yang B, itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang tidak punya pekerjaan karena sempitnya lapangan kerja. Contohnya, mahasiswa yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena kesempatan atau lowongan kerja itu yang sedikit. Ya baik, yang ketiga itu ada pengangguran voluntari, yaitu adalah orang yang tidak bekerja itu karena mereka sudah kaya, ya. Contohnya itu
anak orang kaya yang secara sukarela tidak bekerja karena memiliki puluhan rumah kontrakan. Ya baik, dan yang keempat itu ada cara mengatasi pengangguran. Di sini ada 3 cara mengatasi pengangguran yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada menyediakan lowongan pekerjaan. Itu merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Itu menetapkannya secara terus-menerus. Yang kedua itu meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tapi juga meningkatkan pendapatan per kapita. Sehingga melalui perubahan ini, kemakmuran masyarakat itu akan bertambah. Yang ketiga itu memperbaiki pembagian pendapatan. Baik, saya akan lanjutkan. Yang kelima itu ada faktor penyebab pengangguran. Yang pertama itu ada jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Yang kedua itu ada kemajuan teknologi. Saat ini banyak pabrik yang hanya membutuhkan sedikit pekerja dan diam itu diambil oleh robot. Selain murah juga cepat. Nomor 3 itu ada keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai dengan kriteria. Yang keempat itu kurangnya pendidikan. Yang kelima itu kemiskinan. Orang tumbuh di lingkungan keluarga miskin itu biasanya menjadi orang yang kekurangan pula. Yang keenam itu ada PHK. Yang ketujuh itu ada tempat tinggal yang jauh. Yang kedelapan itu ada persaingan pasar global, yaitu banyak perusahaan asing yang didirikan, namun mereka lebih memilih tenaga kerja dari negara lain dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. Yang ke-9 itu ada kesulitan cari lowongan kerja. Yang ke-10 itu ada harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Ya baik, yang ke-6 saya akan menjelaskan tentang dampak pengangguran. Dampak pengangguran yang saya jelaskan itu akan berdampak pada 2 sektor, yaitu pada perekonomian negara dan bagi masyarakat. Yang pertama itu dampak bagi perekonomian negara. Itu yang A, menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Yang B, menurunnya penerimaan pemerintahan dari sektor pajak. Yang ketiga, menambah hutang negara. Lalu dampak bagi masyarakat. Yang pertama itu menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang kedua, dapat memicu terjadinya kriminalitas atau kejahatan. Ya, baik, saya akan menjelaskan pada bagian ke-7, yaitu bagian bagaimana sih pengangguran bisa diukur. Saya akan menjelaskan cara mengukur tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang pertama itu ada tingkat pengangguran. Saya akan menjelaskan rumus cara menghitung tingkat pengangguran, yaitu sama dengan jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikali 100. Dan yang kedua itu ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan rumusnya yaitu angkatan kerja dibagi populasi orang dewasa dikali 100. Itu dia beberapa rumus bagaimana pengangguran itu dapat diukur. Dan saya akan memberikan contohnya di bagian selanjutnya. Ya, baik. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.